Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film yang berjudul Zombie Fight Club 2014. Film ini bercerita tentang kehidupan di sebuah gedung apartemen yang dihuni sebagian dari mereka adalah orang-orang yang bermasalah. Hingga suatu ketika, sebuah obat yang dikonsumsi mereka untuk bersenang-senang malah mengubah seseorang menjadi zombie, lalu dengan cepat menyebar luas ke semua seisi gedung tersebut. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini dibuka di sebuah gedung apartemen. Terdapat seorang kurir wanita cantik yang sedang mengantarkan sebuah paket kepada sepasang kekasih penghuni gedung. Mereka bernama Jenny dan David. Paket yang mereka pesan adalah sebuah obat yang nantinya akan digunakan untuk bersenang-senang. Setelah menerima paket, tak lama sahabat mereka datang, yaitu seorang kakak beradik yang membawa cabai-cabean. Mereka akan melakukan pesta di kediaman Jenny. Di sisi lain diperlihatkan kelompok FBI yang tengah berada di perjalanan untuk menyergap gedung apartemen tersebut yang ternyata dipenuhi oleh sejumlah penjahat. Di kamar Jenny, teman mereka yang baru datang itu akhirnya melakukan mantap-mantap dengan cabai-cabeannya. Namun keasikan tersebut seketika berubah menjadi petaka ketika si cabai-cabean itu berubah menjadi zombie. Sementara FBI telah tiba di gedung itu, lalu mereka segera akan mengepung tempat tersebut. Di lantai atas mereka baku tembak dengan seorang bandar narkoboy. Namun dari penyergapan itu beberapa anggota FBI ada yang terkena ledakan bom. Tetapi setelah itu FBI berhasil melumpuhkan orang-orang tersebut dan menyita sejumlah uang mereka untuk diamankan. Setelah berhasil melumpuhkan, tak lama dari bagian ruangan lain seorang pria bersenjata muncul tengah berlari dari serangan segerombolan zombie. Lantas hal itu membuat mereka semua terkejut mengapa tiba-tiba ada zombie di tempat seperti ini. Mereka semua pun bergegas pergi dan sedikit menembaki sejumlah zombie yang menyerang. Dari keributan melawan penjahat, kepala FBI mendapatkan luka di kakinya. Dengan terluka, ia bersama anggotanya mencari tempat aman dari zombie yang muncul di setiap tempat. Sementara keadaan di kediaman Jenny, teman prianya berhasil menewaskan sebagian cabai-cabeannya yang berubah menjadi zombie. Tetapi ia sendiri terkena gigitan dari serangan zombie. Di lain sisi, adiknya pria itu yang bertubuh gemuk terkena serangan zombie saat sedang enak-enak. Pria gemuk itu kesakitan karena anunya habis dimakan zombie. Lalu kemudian keadaan di kamar mandi. Setelah David selesai mandi, ia membukakan pintu dari seorang wanita yang terlihat ketakutan. Dia adalah wanita kurir yang sebelumnya. Ternyata setelah dibukakan pintu, ia tengah dikejar oleh segerombolan zombie. Namun sialnya wanita itu sengaja membiarkan David di luar. David pun tewas dimakan zombie. Di dalam wanita itu sangat ketakutan, namun akhirnya karma pun menimpa dirinya karena telah membiarkan David tewas. Tanpa disadari terdapat pria botak yang tiba-tiba berada di belakangnya. Ia telah berubah menjadi zombie dan siap akan memakannya. Jenny yang berada di kamar mandi sangat terkejut melihat pria botak tengah menyerang wanita kurir. Lantas ia segera mengambil besi lalu menewaskannya. Dan Jenny menangis setelah mengetahui David telah tewas. Kondisi di gedung tersebut hampir dari semua orang penghuni gedung telah terinfeksi wabah zombie. Sementara Kapten FBI bernama Ma dan salah satu anggotanya bernama Andy tengah berdebat karena berbeda pendapat. Kapten meminta segera pergi dan membawa uang sitaan tersebut, tetapi Andy bersikeras akan berusaha menyelamatkan penghuni gedung yang masih selamat. Alhasil mereka pun berpisah. Kapten Ma bersama satu anggotanya yang tersisa memilih bersembunyi di sebuah tempat tinggal seorang guru bernama Wu Ming dan beberapa murid Wu Ming yang sedang berada di rumahnya. Kapten Ma meminta putri Wu Ming yang bernama Nana untuk mengobati luka di kakinya. Namun setelah beberapa saat Kapten Ma dan anak buahnya bersikap tidak sopan terhadap mereka. Karena tergoda, Kapten Ma mengajak paksa Nana untuk mantap-mantap. Sementara anak buahnya mengikat Wu Ming dan ia bersenang-senang bersama dengan muridnya. Dengan posisi terikat, Wu Ming tidak berdaya melihat putrinya diperlakukan seperti itu. Setelah mantap-mantap, Kapten Ma menewaskan Nana dan anak buahnya telah berubah menjadi zombie. Kapten Ma berhasil menewaskan zombie tersebut. Namun guru Wu Ming sangat terpukul atas kematian putrinya dan sangat marah kepada Kapten Ma.
Setelah ikatannya terbuka, dengan emosi Guru Wuming menewaskan Kapten Ma dengan asbak. Tetapi tak hanya menewaskan kapten, ia juga menewaskan murid wanitanya yang masih hidup. Hanya karena kehilangan putri yang sangat disayanginya, ia tega berbuat seperti itu. Di sisi lain, sepasang kekasih penghuni gedung tengah berusaha mempertaruhkan hidup mereka di tengah-tengah zombie yang berkeliaran di gedung. Mereka menggunakan darah zombie untuk berkamuflase agar bisa mengelabui zombie dan keluar dari tempat tersebut. Tetapi sialnya salah satu zombie menyadari penyamaran mereka dan menginfeksi wanitanya. Pria itu pun sangat terpukul telah kehilangan pacarnya. Dengan terpaksa, akhirnya pria tersebut menewaskannya. Di tempat lain, Jenny sangat kebingungan dan panik melihat jasad zombie di mana-mana. Saat Jenny berusaha bersembunyi, tiba-tiba Andy datang untuk menolongnya. Akhirnya mereka bersama-sama mencari jalan keluar. Tetapi di suatu tempat mereka terjebak oleh sekelompok zombie yang mengepung. Di sana mereka sudah tidak tahu harus berbuat apa. Namun tiba-tiba seorang kakek menyelamatkan mereka dan membiarkan mereka masuk ke dalam tempat tinggalnya. Untuk sejenak mereka berlindung di sana. Kakek itu adalah veteran tentara, lantas ia memberikan perlengkapan senjata untuk mereka. Setelah membekali senjata masing-masing, pada akhirnya mereka keluar untuk bisa kabur dari gedung tersebut. Sementara kakek yang baik hati mengorbankan diri untuk menghambat para zombie yang menyerang. Jenny dan Andy melarikan diri dengan mobil yang diberikan kakek itu. Namun di saat bersamaan, pria malang yang kehilangan separuh jiwanya tadi memutuskan untuk bundir dengan tabung gas. Seketika terjadilah ledakan besar yang membuat gedung itu hancur. Sebelum ledakan mengenai mereka, Jenny dan Andy berhasil keluar dengan cara menerobos tembok. Lalu beberapa waktu kemudian seluruh kota sudah menjadi hancur. Andy dan Jenny berada di sebuah tempat bersama orang-orang yang selamat. Namun mereka semua berpenampilan seperti tak terurus dan pakaian yang sama. Kemudian mereka dibawa ke sebuah arena pertarungan di mana mereka dipaksa harus bertarung dengan zombie. Ternyata di balik semua ini adalah perbuatan Guru Wuming. Dari kehancuran kota karena wabah zombie, Wuming memanfaatkan momen ini untuk lahan bisnis dan kepuasan semata. Ia menangkap orang-orang yang selamat, lalu dipaksa bertarung dengan zombie. Guru Wuming juga masih merawat putrinya yang sudah berubah menjadi zombie. Setelah Andy, Jenny, dan yang lainnya berhasil mengalahkan zombie, mereka dibawa kembali ke ruang tahanan. Melihat dari pertarungan sebelumnya, Wuming tertarik kepada Jenny dan Andy. Lantas ia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Jenny ke hadapannya. Atas kehilangan putrinya, Wuming sudah menjadi gila. Ia masih memperlakukan Nana layaknya manusia. Di sana Wuming mengatakan kepada Jenny bahwa Nana membutuhkan seorang ibu. Kemudian Wuming memaksa Jenny untuk mantap-mantap. Tetapi Jenny tidak memperdulikan hal itu. Karena sudah putus asa dan kelaparan, di tengah mantap-mantap ia dengan lahap memakan makanan di meja. Hingga suatu ketika arena pertarungan diadakan kembali. Namun kali ini Wuming menginginkan sebuah pertarungan 1 lawan 1 sesama tahanan. Andy harus melawan seorang tahanan yang cukup tangguh seperti dirinya. Wuming menjanjikan bagi siapa saja yang menang akan diberikan kebebasan. Kemudian pertandingan pun dimulai, tetapi dalam arena tersebut mereka berdua harus bertarung dikelilingin banyak zombie yang kapan saja bisa memakan mereka. Tak lama di tengah pertarungan, salah satu zombie membalikan mobil yang sebagai arena pertarungan. Setelah mobil itu terbalik, awalnya mereka masih tetap bertarung, tetapi zombie yang kelaparan berhasil masuk, menangkap dan memakan lawan Andy. Di sisi lain, keadaan di tahanan sudah mulai kacau. Zombie-zombie tak terkendali, memangsa mereka yang berada di sana. Setelah pertarungan tersebut, Andy datang ke tahanan untuk membebaskan Jenny. Jenny meminta Andy untuk ikut kabur bersamanya. Tetapi Andy menolak dan memilih tetap tinggal karena ia terinfeksi. Mengetahui hal tersebut, Jenny sangat bersedih. Dengan terpaksa, ia meninggalkan Andy. Jenny datang ke tempat Wuming. Di sana, Wuming akan menewaskan Jenny dengan senjata. Namun Wuming tidak menyadari bahwa zombie Nana tiba-tiba keluar. Alhasil, Wuming tewas dimakan zombie Nana. Kemudian Jenny kabur dan berhasil melarikan diri. Di scene akhir ini terdapat zombie Andy yang sudah berada di luar untuk menghirup udara segar. Film pun selesai. Itulah alur cerita film Zombie Fight Club.
Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita. Jika kalian mau berkomentar atau request film, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, langsung aja di like video dan subscribe channel Mimin. Cukup sekian, terima kasih. Bye!